kompak. Semangat dulu. Baik teman-teman. Nanti kalau saya kasih clue, apa kabar? Jawabannya apa? Luar biasa. Allahu Akbar. Setuju? Ya? Kita coba. Ya. Baik, kita ulang ya. Apa kabar? Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat jajaran direksi, division head dan departemen head yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat yang masih dalam perjalanan, insyaallah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mirwan Munawar dari Serang. Beliau masih dalam perjalanan, tadi sudah dikontak sama teman kita panitia. Beliau ini insyaallah hari ini akan memberikan tausiah yang mana tema kita dalam buka bersama ini yaitu dengan semangat Ramadan kita efektifkan kinerja serta hilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan. Terima kasih. Yang terhormat seluruh tamu undangan yang alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka acara buka puasa bersama PT Dharma Polymetal 1437 Hijriah. Yang terhormat karyawan dan karyawati PT Dharma Polymetal yang hadir di acara ini, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan suasana yang ceria di bulan Ramadan 1437 Hijriah ini, teriring ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam sehingga kita masih diperkenankan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka buka puasa bersama. Semoga pertemuan kita ini membawa sesuatu yang bermanfaat sebagai bekal kita di akhirat maupun di dunia. Amin. Amin. Bapak Ibu rekan yang berbahagia, kedua kalinya salawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari alam sesat menuju ke alam yang terang benderang, yakni agama Islam, di mana agama yang diridhoi Allah Islam. Inna dina indallahil Islam. Semoga sahabat beliau nanti di akhirat mengiring kita ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita mulai acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, rekan-rekan kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana tujuan kita pada sore hari ini, sekarang kita telah berada pada tanggal 25 Ramadan 1437 Hijriah. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Betul Pak Anwar? Betul sekali. Mudah-mudahan acara diridhai Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya yaitu terdapat silaturahmi dan tentu saja acara buka puasa bersama dengan karyawan serta manajemen Dharma Polymetal.
Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang alhamdulillah telah kita buka bersama-sama. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Siswandi selaku Ketua Panitia. Kemudian sambutan yang kedua, sambutan direksi insya Allah akan diwakili oleh Bapak Yosafat Simanjuntak. Acara yang keempat, santunan anak yatim secara simbolis yang insya Allah akan diwakili oleh manajemen Dharma Polimetal. Acara yang kelima, acara inti atau tausiah. Yang terakhir, penutup atau doa. Selanjutnya, supaya lebih berkah acara kita ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang mana akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Abdul dari Rangkas Bitung. Beliau adalah juara Qori tahun 2015 ya, tingkat Provinsi Banten. Insya Allah dengan segala hormat kepada kami beliau, persilahkan. kami silakan. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul. Yang kami hormati Bapak Yusafat Simanjuntak selaku CEO Dharma Polymetal, yang kami hormati Bapak Iwayan Putraka, yang terhormat Bapak Kiai Haji Mirwan Munawar dari Serang, yang saya hormati karyawan dan karyawati PT Dharma Polymetal, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tak mengurangi takzim ataupun hormat kepada rekan-rekan semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, yaitu pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 30 Juni 2016 atau 25 Ramadan 1437 Hijriah, yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan buka bersama karyawan Dharma Polymetal dan santunan anak yatim dengan tema semangat Ramadan, kita efektifkan kinerja serta hilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara buka bersama, dan acara buka bersama ini berkat kerjasama dari tim panitia yang bahu-membahu sehingga bisa terlaksananya acara ini. Dan terlaksananya acara buka bersama ini juga tidak lepas dari para donatur, ya, dari donatur bapak-bapak dan ibu karyawan PT Dharma Polymetal, ya. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara tersebut, dan mudah-mudahan amal ibadah dari bapak-bapak semua, ya, sebagai donatur, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diluangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada acara buka bersama kali ini saya juga menyampaikan beribu-ribu terima kasih, ya, kepada jajaran PT Dharma Polymetal yang telah memberikan supportnya, dan kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya terima kasih yang sebesar-besarnya dengan acara ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Saya tidak nyangka dia bisa bernyanyi. Oh, itu Eni, ya. Selamat sore. Yang terhormat Pak Putraka, Pak Kiai Haji, dan juga para pimpinan Dharma Polymetal. Sedikit masukan buat panitia, saya diundang jam 16.30. Kalau di susunan acaranya itu pasti ada yang salah, ya, karena dimulai jam 3. Nanti Anda lihatlah susunan acaranya, jam 16.30 undangannya resminya. Memang dimulai dengan jam 3, tapi tidak menjadi masalah. Tidak disangka tahun ini kita buka puasa lagi, dan terlihat
orangnya mungkin sudah berkurang, betul ya? Udah kurang berapa, tapi saya masih lihat banyak juga nih masih. Sudah berkurang. Yang ada di sini sudah dapat THR belum di sini ya? Masih kurang. Kemarin udah gajian dong ya? Alhamdulillah. Ya. Cuman saya pesan jangan dihabisin. Ya. Nanti pulang-pulang sudah habis. Ya. Baik, kita buka puasa bersama. Saya senang di Dharma ini buka puasa bersama sangat religius itu. Orang-orang Dharma. Orang-orang Dharma ini kalau masa bulan Ramadan itu berpuasa dengan penuh disiplin. Betul nggak? Betul. Bekerja tetap rajin-rajin, tapi puasanya nggak pernah bolong. Itu kita mesti, saya bilang hebat-hebat orang Dharma. Itu yang saya tahu. Saya nggak tahu, kalau yang saya nggak tahu kan nggak mungkin saya tahu ya. Tapi apapun itu, dalam posisi kita bekerja tetap 100%, disiplin puasanya 100%, itu suatu kehebatan. Karena saya yakin juga berpuasa itu bukan berarti lalu harus tidur banyakan, istirahatnya banyakan, tapi tetap biasa puasa jalan, bekerja jalan. Nah itu juga yang kita canangkan juga buat Dharma Polymetal, manusia-manusia Dharma yang punya budaya, terutama disiplin. Dan itu sudah terbukti. Bapak-bapak ini, teman-teman semua di sini bisa berpuasa dengan penuh tingkat kedisiplinan, tidak ada yang dilanggar. Nah itu nanti kalau sudah Lebaran kan sudah nggak puasa ya. Sudah nggak puasa, disiplinnya itu, sifat disiplinnya itu jangan ditinggal. Tetap pada posisi bekerja yang disiplin. Disiplin dalam menjalankan SOP, Standard Operation Procedure gitu ya, atau WI, Work Instruction, petunjuk kerja. Nggak usah susah-susah, karena kalau disiplin datang tepat waktu, orang Dharma sudah jempol. Disiplin bekerja yang harus ditingkatkan, tidak boleh melanggar petunjuk kerja. Nah, di Dharma Polymetal tadi saya bilang orangnya sudah berkurang, dan itu sudah menjadi sudah menjadi rahasia umum. Orangnya makin berkurang dan akan berkurang sampai akhir tahun, karena memang kita akan pindah ke Cikarang. Ya, dengan berat hati saya sampaikan, mungkin ini juga buka puasa kita yang terakhir yang bersama-sama. Ya, cuman orang-orang Dharma ini walaupun begitu semuanya saya lihat sumringah. Saya menceritakannya sebenarnya mau nangis tadi itu, tapi karyawan-karyawan Dharma semuanya bahagia semua. Betul nggak? Bahagia nggak? Betul. Yang bahagia yang sebelah sini, yang sono sih enggak, atau sedih semua. Ya, teman-teman, mudah-mudahan itu tertawa bahagia beneran nih. Supaya waktu saya dan manajemen mengambil keputusan itu bukan keputusan yang dosa besar. Kalau dibilang kita buka puasa terakhir di Balaraja tahun ini,
bukan berarti silaturahmi kita semua putus. Saya berharap teman-teman yang sekarang tadi bilang bahagia, kalaupun nanti sudah tidak di Dharma Polymetal, bisa menunjukkan karakternya orang Dharma. Tetap tadi Anda sudah bisa berpuasa dengan disiplin, orang Dharma pun tunjukkan bahwa orang Dharma itu penuh disiplin. Dan saya percaya sebenarnya teman-teman ini kalau bisa bekerja dengan disiplin, penuh dedikasi, apapun nanti yang Anda kerjakan di luar, pasti hasilnya jempol, pasti akan berbuah dengan baik. Karena itu disiplin itu suatu hal yang sangat basic yang harus kita miliki supaya berhasil. Ya, saya rasa tidak perlu panjang lebar, saya sudah nyampaikan juga berapa kali. Cuman pada saat yang suci begini nih, pada saat begitu religiusnya kita hari ini, saya sampaikan lagi kepada teman-teman di sini, mengingatkan, karena kita juga tidak mau orang-orang Dharma itu nanti di luaran gagal semua. Tetap orang Dharma itu harus berhasil. Supaya berhasil harus punya culture yang baik, yaitu disiplin, apalagi harmonis, gitu ya. Apalagi apa? Antusias. Apalagi ramah, mantap, dan andil. Mudah-mudahan itu Anda resapkan juga dan nanti dibawa ke manapun Anda nanti berkarya. Mau di rumah, tolong anaknya diajarin, karena itu nanti yang membuat mereka bisa menjadi manusia yang hebat. Ya, mungkin pesan itu yang saya perlu sampaikan pada saat yang suci ini, pada bulan yang suci, pada waktu yang baik ini. Dan tentu saja tidak lupa nanti kita besok hari terakhir ya, betul ya? Semua pada pulang nih? Enggak? Oh pulang? Kan rumah kamu di situ. Pasti pulang semuanya. Saya berharap semua merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Yang penting bahwa Anda menjadi manusia yang baru, menjadi lebih baik, ya, berkumpul dengan keluarga. Dan saya pesan saya, hati-hati, jangan sampai nanti pulangnya tinggal nama. Ya, dalam kebahagiaan itu juga perlu berhati-hati. Dan saya yakin teman-teman di sini juga sudah tidak sabar untuk segera berkumpul dengan keluarga, merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan dan nanti merayakan Idul Fitri. Dari pimpinan dan seluruh karyawan manajemen Dharma Polymetal, kami mengucapkan selamat berlibur. Jangan sampai nanti tidak balik. Nikmatin dan jalanin semuanya itu dengan penuh, karena ini bulannya suci, penuh dengan religius, menjadi manusia yang lebih baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kepada panitia saya mengucapkan terima kasih sudah berusaha untuk mengkoordinir jalannya acara ini, dan teman-teman boleh harusnya bertepuk tangan tuh buat panitia, karena mereka bekerja keras. Ketuanya Pak Siswandi, ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan buka puasa bersama ini dalam kondisi yang kusuk bisa membuat berkah yang banyak buat kita. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, kami harap jangan terdulu Pak, ya, karena ada acara selanjutnya yaitu secara simbolis penyerahan santunan anak yatim yang alhamdulillah hari ini ada sekitar 20 orang, yang salah satunya ada dari anaknya karyawan Dharma yang sudah meninggal.
Oke, terima kasih kepada Pak Yosi telah secara simbolis. Untuk dokumentasi silakan, mungkin kita foto dulu. Wasallam. Ramadan adalah bulan kesuksesan. Maka orang yang berhasil melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dijamin insya Allah hidupnya akan sukses. Itulah sebabnya berkaitan dengan tema yang akan kita bahas adalah dengan semangat Ramadan kita efektifkan kinerja. Ada 4 bentuk kerja yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan ini. Pertama, kerja ikhlas. Ini diajarkan lewat ibadah puasa. Karena saya ingat ungkapan Syekh Nawawi, ulama besar dari Banten yang pernah jadi imam di Masjidil Haram, bahwa penyakit hati itu yang paling mudah menyerang kita adalah riya. Apa ini? Pengen dilihat, pengen dipuji orang. Dan ternyata lewat ibadah puasa ini kita diajarkan untuk melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Saya ambil contoh, kalau orang melaksanakan ibadah haji itu paling mudah dipuji orang. Baru daftar aja udah rame satu kampung. Begitu dia berangkat diantar satu kampung, anak-anak pada ngikut sampai pada hilang di alun-alun. Orang sedekah itu pasti banyak dipuji orang. Orang sholat pun banyak dipuji orang. Tapi kalau puasa, siapa yang memuji? Tidak ada orang yang memuji kepada orang yang rajin puasa. Bahkan sekarang mohon maaf saya lihat banyak amal soleh ini dihapus pahalanya oleh Allah lantaran perbuatan kita. Saya ambil contoh, orang baru pegang Quran udah langsung dipoto. Baru pegang Quran langsung ambil HP dipoto, dikomentari. Belum baca itu, belum. Baru megang nur. Coba aja orang mau haji itu baru nyampe asrama haji sudah dipublikasikan. Orang sholat tarawih aja dipoto, orang sedekah dipoto. Itu kata malaikat, gue nulis apa kali ya? Yang udah habis ditulis sama pelakunya sendiri. Makanya orang sholat dipuji orang haji banyak dipuji, orang sedekah banyak dipuji. Tapi kalau puasa siapa yang memuji? Sebab saya sendiri tidak tahu mana orang yang sedang puasa, mana yang tidak berpuasa. Apakah setiap yang lemas itu orang puasa? Belum tentu, pura-pura lemas. Dan tidak setiap orang rajin puasa itu lemas. Ada orang puasanya lemas, ketabak angin miring, dia mah husu banget, nggak punya duit puasanya. Ada orang yang begitu puasa seger terus, kerjanya juga semangat, ketawa terus, energik dia. Kadang jangan kita curiga, nih semangat banget kagak puasa kali ya, orang sahurnya 2 piring setengah. Jadi menurut saya ibadah ini yang tidak diketahui orang itu puasa. Itulah sebabnya karena orang puasa itu niatnya karena Allah, maka langsung dibahagiakan oleh Allah. Jangan nunggu akhirat. Orang selesai puasa langsung dibahagiakan. Kapan itu? Buka puasa. Coba lihat buka puasa, yang dimakan sama, yang diminum sama. Kenapa orang bahagia? Karena jiwanya dibahagiakan oleh Allah. Makanya yang ditunggu bukan ceramah, yang ditunggu mah buka puasa. Itulah sebabnya ayo kita belajar dari puasa ini. Orang itu kalau sudah melaksanakan sesuatu karena Allah, itu sudah pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Yang menarik perhatiin, biaya hidup di bulan Ramadan itu lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Makannya sih cuma 2 kali, teman-teman makan itu tuh nggak kehitung. Kita harus beli baju, apalagi punya istri 1, itu bajunya aja 3. Belum kalau isinya 3, bajunya 9. Belum kita beliin baju anak, harus mudik, biaya hidupnya lebih besar, lebih banyak. Tapi karena kita niat ibadahnya karena Allah, alhamdulillah rezeki kita dijamin sama Allah. Kalau Allah saja melipat gandakan pahala, wajar kalau karyawan pun dapat THR, wajar.
sebabnya, mohon maaf, apa sih yang kita takutkan dalam hidup ini? Puasa itu biaya hidupnya mahal, tapi begitu orang niat karena Allah, rezeki dijamin oleh Allah. Ini saya dengar ini kan banyak yang terakhir buka puasa terakhir ini. Apa yang kita takutkan dalam hidup? Ada 3 hal yang banyak ditakutkan manusia. Pertama, rezeki. Padahal kita ingat, ada orang sibuk mencari rezeki, ada rezeki yang mencari kita. Setiap Allah menciptakan manusia, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Di mana orang hidup, rezekinya ada. Orang itu meninggal, rezekinya habis. Tidak mungkin dia meninggal kalau rezekinya belum habis. Sok nanti mampir kita ke pinggir jalan, lihat orang gila itu. Orang gila aja rezekinya dijamin sama Allah. Yang menarik, orang gila itu nggak ada yang gagal ginjal, nggak ada. Ada nggak orang gila yang stroke? Nggak. Sehat terus, nggak pernah pakai baju, nggak pernah masuk angin. Orang gila. Kita mah ketebak angin dikit aja masuk angin. Orang gila mah sehat terus. Tapi jangan dipikir kalau begitu kita jadi gila aja semua, ya jangan. So, Al-Quran sudah menjelaskan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Binatang saja Allah jamin, apalagi manusia. Lalu kita berbicara rezeki, silahkan orang sibuk mencari rezeki, tapi jangan lupa ada rezeki itu yang mencari kita. Dan kita ingat, Rasul itu banyak duit pernah, tidak punya duit sering. Itu Rasul. Kita juga sama. Memang hukum alamnya begitu. Setiap orang yang banyak kebahagiaannya akan berubah menjadi sumber kesengsaraannya. Tapi siapa orang yang banyak kesengsaraannya akan berubah menjadi sumber kebahagiaannya. Saya ambil contoh. Kita udah senang-senang kerja di perusahaan ini, harus pindah, seneng gitu kan. Nah, muncul kita sedih, harus berpisah dengan kawan yang udah biasa minjem duit langganan. Aduh, nggak ada lagi. Tapi ingat, siapa orang yang banyak kesedihannya nanti akan berubah menjadi sumber kebahagiaannya. Siapa tahu begitu keluar kita buka usaha lebih sukses daripada kerja di perusahaan ini. Jadi kalau orang itu bahagia, berubah jadi sumber kesengsaraan. Siapa orang yang banyak kesengsaraannya akan berubah jadi sumber kebahagiaan. Saya ambil contoh, sekarang ini kita lagi susah, kita lapar, kita haus, kita lemes, susah. Ingat, akan berubah menjadi sumber kebahagiaan. Kapan? Pada saat buka puasa. Jadi apa yang kita takutkan? Makanya hati-hati nih, kita punya istri cantik, itu bahagia, akan berubah menjadi sumber kesedihan. Kapan? Kalau istri itu meninggal. Istri cantik, udah solehah, cantik, nurut, itu meninggal, sedihnya minta ampun. Sekarang dibalik, istri udah jelek, marah-marah mulu, cerai minta ampun. Begitu meninggal, apa kita bilang? Alhamdulillah, beres mungkin. Ya belajar nih dari Ramadan ya, gak usah takut kita dengan kerjaan, Allah jamin. Yang penting kita mencari rezeki, tapi jangan lupa ada rezeki yang mencari kita. Sebab sok jangan jauh-jauh, mimpi dari mana kita mau dapat buka puasa gratis? Tapi ini dari Allah, walaupun lewat manusia. Ada janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau bertakwa kepada Allah diberikan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Tuh, rezeki aja datang dari hal yang tidak disangka-sangka. Siapa tahu begitu kita keluar, kita berhenti, datang rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Karena Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi kita tenang. Pantesan kelihatan wajahnya pada ceria semua. Udah, kita nggak usah takut dengan rezeki. Yang kedua nih, yang banyak ditakutin tuh jodoh. So, mohon maaf, jodoh itu Pak ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang ditunda. Jodoh itu ada yang dipercepat 20 tahun, 25 tahun menikah, itu cepet tuh. Begitu pensiun 60 tahun anak udah pada beres semua, lumayan. Lebaran tinggal nungguin setoran dari anak, lumayan. Ada yang diperlambat 35, 40 baru menikah, nunggu mapan dulu 50 tahun meninggal. Anak yatim semua, kecil-kecil anaknya, udah kawinnya telat. Ada lagi yang ditunda, orangnya ganteng, udah kerja, nggak laku di pasaran. Ada. Itu ditunda.
aja berangkat ke akhirat, insya Allah ada jodohnya dia. Makanya jodoh kan orang pada panik semua, itu urusan sama Allah. Yang ketiga saya lihat yang paling banyak ditakut itu adalah kematian. Ini hati-hati ya, karena mendekati kiamat itu nyawa manusia jadi murah. Dan orang meninggal itu kan ada dua, ada yang cash, ada yang dikredit. Nah itu hati-hati. Yang cash itu banyak, mohon maaf, masih sehat, kita kerja ngalamin kecelakaan tuh, di jalan tabrakan meninggal, langsung meninggal. Ada orang yang kagak nyangka dibunuh, dia langsung meninggal, emang mendadak, banyak. Justru mendekati kiamat nyawa manusia itu jadi murah. Jadi jangan merasa masih muda, meninggalnya masih lama. Karena saya lihat kematian itu berdasarkan nomor pilih, bukan nomor urut. Kalau nomor urut itu yang tua-tua dulu yang meninggal, tapi kalau nomor pilih banyak, baru kerja 1 tahun meninggal, dipilih. Hati-hati, banyak yang cash tuh. Tapi ada juga yang kredit, lumayan dikasih tandanya. Jadi kalau sudah karyawan baru 40 tahun ada ubannya, itu siap-siap, udah siap-siap. Kapan meninggal urusannya dengan Allah, itu baru tanda aja. Makanya kita baca satu hadis, uban tuh nggak boleh dicabutin, karena uban itu bisa bercahaya pada hari kiamat. Jadi luar biasa tuh, untungnya punya uban itu. Dan benar di Balaraja juga kalau mati lampu, mana yang pertama ketemu? Kepalanya, orang putih semua. Badan udah mulai sakit-sakitan, nah itu udah aja, udah deket tuh. Lah kalau Nabi melihat gara-gara tahajud kakinya bengkak, kita mau bengkak, asam urat. Tanya hati-hati. Itulah sebabnya orang takut dengan kematian. Ngapain kita takut? Itu sesuatu yang pasti akan terjadi, dan kita bersyukur masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Cuma saya teringat ungkapan mantan ketua PBNU Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi. Apa kata beliau? Ramadan ini bulan yang paling berisiko. Kenapa? Orang melaksanakan amal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ini Ramadan. Coba lihat ya, kita puasa udah rajin, sholat tarawih juga rajin. Yang rajin mah baca Qurannya juga rajin. DP ini rajin baca Quran. Orang di HP-nya ada Qurannya. Coba begitu adan aja, dan HP-nya mah adan, orangnya mah nggak sholat. Makanya saya lihat HP-nya ke surga, orangnya nyusup ke neraka. Bang, Ramadan mah semua ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Kayak Imam Syafi'i itu kan di bulan Ramadan pernah menghatamkan Quran sampai 60 kali. Luar biasa. Sama karyawan DP saya lihat ada yang udah hatam 7 kali, ada yang hatam 5 kali, ada yang baru 3 kali, ada yang belum mulai. Tapi yang jelas kita ini melaksanakan amalan wajib kan 70 kali lipat. Kalau amalan sunnah sama dengan melaksanakan amalan wajib. Ini Ramadan. Sampai siapa orang baca Quran 1 ayat saja di bulan suci Ramadan, itu pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ramadan. Tapi jangan main-main. Saya baca satu riwayat, malaikat Jibril pernah datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, siapa orang yang meninggal di bulan suci Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Bayangkan, meninggal di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Apa contohnya? Dia bulan Ramadan kagak pernah puasa. Kan banyak itu di Serang, cuma temannya orang Balaraja. Saya prihatin sekarang ini. Mohon maaf ya, makanya warteg pada buka kaki aja kelihatannya. Tuh hati-hati tuh. Makanya kalau saya sering bilang, kalau ada orang itu diperintah sama Allah kagak nurut, itu sudah menunjukkan orang sombong sama Allah. Kita ini selama ini menilai orang sombong itu kepada sesama manusia, padahal sombong paling besar dosanya itu sama Allah. Coba aja jangan jauh-jauh, diperintah sama pimpinan kagak nurut, siap-siap di PHK. Ini Allah yang nyuruh kagak nurut, siap-siap di PHK di dunia. Ini banyak saya lihat orang di bulan Ramadan kagak puasa, padahal dia belum tentu ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Belum tentu. Ada orang begitu buka puasa kagak sholat maghrib. Lagi ngomong benar ini.
Saya kadang-kadang kalau ceramah galak dikit jangan dipanggil lagi ustaznya, biarin orang mau pindah pabriknya. Padahal mohon maaf, kita punya anak itu kalau dipanggil sekali diem aja, 2 kali dipanggil diem, 3 kali dipanggil, 5 kali dipanggil, diselentik tuh anak, disintrek jeli anak, jengkel kagak nurut. Ini kita 5 kali dipanggil oleh Allah lewat muadzin suruh menghadap Allah, banyak yang kagak nurut. Itu apa? Sombong sama Allah. Makanya hati-hati kita dengan Ramadan ini. Kalau orang di bulan Ramadan dia kagak puasa, dia kagak sholat, dia kagak pernah zakat, dia menodai kesucian bulan Ramadan, meninggal di bulan Ramadan, kata Rasul tempatnya di dalam neraka. Dan mohon maaf, meninggal di bulan Ramadan aja belum tentu kah husnul khotimah. Saya punya pengalaman, tahun kemarin saya khutbah Idul Fitri di Bintaro, pulang saya ke Rangkas, saya orang Rangkas. Begitu saya nyampe, dohor nyolatin orang meninggal, saya nanya sama saya, mak, hari mau iraha kerpeting di Jakarta mau hebat amat mau malam takbir. Emang kunaon ta maotna? Overdosis narkoba. Pehewaheun. Jadi paeh nama di Jakarta jangan ada dikubur mahal, balik jenazah ke Rangkas, dikubur di Rangkas. Jadi yang meninggal di malam takbir aja belum tentu tuh husnul khotimah. Makanya kita ingat ya, kalau orang sudah niat puasa karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, nggak mesti takut hidup ini. Apa yang kita takutkan? Rizki udah pasti dijamin Allah, jodoh sudah dijamin oleh Allah, kematian pun akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena tidak ada manusia itu tinggal selamanya di dunia. Ini mohon maaf ini, apalagi saya ingatkan, umur suatu umat itu tidak akan jauh beda dari nabinya. Kalau dulu Nabi Ibrahim umurnya 223 tahun. Ini saya doakan nih karyawan nih yang mau berhenti, mudah-mudahan sama dengan Nabi Ibrahim umurnya 223 tahun, biar nanti jadi keajaiban dunia nggak mati-mati. Tapi kalau Nabi Muhammad cuma 63, maka umur umatnya pun 60 sampai 70. Nah itulah sebabnya begitu orang ingat dengan kematian, dia nggak usah takut. Kematian bukan harus kita takuti, tapi proses waktu di mana kita bisa mengantarkan mendapatkan satu kebahagiaan, itulah yang disebut dengan Raudatul Jannah, taman surga. Jadi kita kembali ya, nih Ramadan itu mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu karena Allah. Dan benar tadi disampaikan dalam sambutan, menurut saya satu-satunya ibadah itu yang paling disiplin cuma puasa. Mohon maaf, banyak orang kaya kagak daftar haji, kan kagak disiplin namanya. Harusnya kalau udah punya duit dia daftar haji, itu disiplin namanya. Ini mah duit punya, mobil kebeli, ditanya, bapak kagak berangkat haji? Belum ada panggilan. Yang mau manggil siapa? Daftar juga enggak, rekeningnya enggak ada, nunggu dipanggil. Ya nggak berangkat. Dan di sana pun menurut saya melaksanakannya banyak yang tidak sama. Wukufnya boleh sama, tawafnya bisa beda, sa'inya bisa beda. Maka haji walaupun waktunya sama, melaksanakannya bisa beda. So, jangan jauh-jauh sholat, waktunya sama, waktu asar itu, tapi lihat pelaksanaannya beda. Ada yang asarnya 3:30, ada yang jam 4, ada yang sampai sekarang nggak sholat, ada. Makanya kalau ngajak temen itu diajak sholat susah, udah tungguin aja sih, ntar juga disolatin. Besok kadang-kadang kayak orang sekarang punten di Balaraja kan banyak tuh yang ngaji pakai pengeras suara itu ya, kan banyak yang protes itu. Oh ngapain ngaji pakai speaker itu? Adanya ke nage di mah capek, tuh bisa sare. Banyak orang ngaji itu pakai pengeras suara dianggap gak bisa tidur. Mohon maaf, orang tidak bisa tidur itu bukan karena ada orang ngaji. Orang gak bisa tidur itu karena ngantuk. Di mana-mana orang nggak ngantuk mungkin tidur ya. Kalau ngantuk tidur. Lagi khotbah Jumat juga tidur buktinya kan. Khotib udah kenceng juga angguk, jadi sepak tuh beres. Itu lagi khotbah tuh udah kenceng juga, khotib masih tidur juga. Makanya kalau lihat karyawan itu lagi puasa dan tidur aja kan, itu saking ngantuknya sebenarnya. Makanya saya lihat Pak, begitu kita melaksanakan ibadah puasa, benar ibadah itu yang paling disiplin puasa. Orang sholat banyak yang waktunya beda melaksanakannya. Orang zakat fitrah ada yang sudah bayar, ada yang bayarnya malam takbir, ada yang bayarnya sebelum sholat Idul Fitri, ada. Haji bisa beda, tapi puasa pasti sama, imsaknya sama. Nggak mungkin begitu kita lagi makan mau imsak aja
Jangan ada dulu, jangan ditanggung kiki, daging mesti sepotong nih. Nah, begitu datang imsak, begitu datang waktu subuh, semua makanan dikeluarkan lewat mulutnya. Kalau dia masih ada, ditinggalkan. Artinya apa? Disiplin diajarkan di awal Ramadan, di awal puasa. Begitupun saya lihat yang paling disiplin itu ketika buka puasa. Ada nggak kita lagi jalan nih, lagi naik mobil kan, begitu datang jam berapa nih? Maghrib, ntar aja di rumah tanggal 7. Nggak ada. Buku nempuan jam baik, cina kedeng deui. Masih sama nih Allah melakasum tuh di kahawan. Kata anaknya, papa belum sekolah ini baik lah. Ini beres mau buka puasa. Jadi benar Pak nih, ibadah ini yang paling disiplin itu adalah puasa. Tapi saya lihat ibadah yang paling mengajarkan kebersamaan juga adalah puasa. Kenapa? Karena waktu melaksanakannya sama. Itulah sebabnya saya lihat semua ibadah dalam Islam memang mengajarkan kebersamaan. Saya ambil contoh, haji itu kebersamaannya lewat kain ihramnya, Ka'bahnya sama, tawafnya sama, wukufnya sama, sa'inya sama. Sedekah pun mengajarkan kebersamaan. Sok mohon maaf, kita sholat Jumat nih besok terakhir, itu sedekah itu jadi semangat kan gara-gara bersama-sama. Begitu kita mengisi kotak amal berapa nih? 5.000. Wih, isi nama 5.000. Begitu ngintip sebelah, telung ngewu. Mending kita 5.000. THR pelit 3.000. Begitu ngintip sebelah, telung ngewu. Kata yang 2.000 saya malu amat, dia sedekah 2.000, yang sebelahnya 5.000. Begitu lewat sebelah banyak duitnya, lewat kotak amal. Kagak ngisi, ditanya kenapa lu kagak ngisi, duitnya 100 ribuan, gak ada kembalian di kotak amal. Jadi bener saya lihat sedekah aja semangat karena bersama-sama. Sob, jangan jauh-jauh nih, jangan jauh-jauh. Kita ini sholat tarawih itu kan paling pegel, tapi kalau bersama-sama itu terasa nikmat. Makanya saya lihat, ingat ungkapannya Luqmanul Hakim, tidak ada satu perbuatan itu yang dapat memuaskan hati semua orang, itu gak ada. Karyawan ini, mohon maaf, tidak ada karyawan itu yang sempurna, tapi tanpa karyawan perusahaan tidak akan sempurna. Sok, yang cerewet ada, yang diem juga ada, yang ramah juga ada, yang marah-marah juga ada. Bang, nyari karyawan yang sempurna nggak ada. Tapi tanpa karyawan tak sempurna, ini nggak sempurna. Itulah sebabnya saya lihat justru kenapa perusahaan maju, ada semangat kebersamaan. Biarkan ini punya kekurangan, tapi pasti dia ada kelebihannya. Ini karyawan ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Makanya kita dalam sholat diajarkan kebersamaan. Tidak ada imam itu yang sempurna, nggak ada. Kita ini kadang-kadang tarawih itu Pak, saya kalau mimpin sholat kecepatan, banyak yang protes. Siapa itu? Yang tua-tua. Aing menyeri cangking ke sholat nanti. Sudah dipakai dari imamnya teman. Kegulaan bahan candahar bayung lagi. Tapi kalau lama itu yang protes yang muda-muda. Yang muda itu kan. Begitu masuk sholat ya, saya tanya, Ustaz anu, tambah kebal. Coba cepet salah, gua melambat salah, gua kabur lagi, nggak ada imannya, salah. Nah kayak begini Pak, saya ceramah juga begitu. Kalau ketawa aja juga orang nggak ada yang nggak senang, ketawa aja tuh mah nggak ada isinya. Coba gua kasih serius, merem semua itu. Makanya benar nih saya lihat ibadah Ramadan, puasa mengajarkan disiplin kebersamaan. Karena Ramadan kita Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya lihat, mohon maaf Bapak Ibu, dengan ibadah Ramadan ini, karena kita niatnya karena Allah, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Coba lihat, orang kalau sudah niatnya karena Allah, walaupun lapar, dia haus, dia ngantuk, dia tahan. Ada kekuatan niat, hatinya tersambung kepada Allah. Artinya kalau manusia hidupnya sudah karena Allah, tantangan apapun yang akan dihadapinya, insya Allah dia akan sanggup menghadapinya, karena hidupnya akan banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pertama jangan lupa nih, kerja ikhlas. Pokoknya kita yang masih di sini pindah ke sono, udah kerja harus karena Allah. Yang kebetulan udah kagak kerja di perusahaan, sudah kita niat karena Allah. Nggak usah takut dengan rezeki. Selama kita dekat dengan Allah, insya Allah rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kerja keras. Ini Ramadan.
apalagi disebut dengan bulan kesuksesan. Saya kadang-kadang prihatin tuh kalau ada orang di bulan Ramadan tuh malas bekerja, apalagi ustadz yang ngajarin tidur orang berpuasa sama ibadah. Sampai banyak puasa. Mohon maaf ini, saya kalau ditanya paling bingung Pak. Ada orang puasa malas bekerja, ada orang rajin bekerja tidak pernah puasa. Itu kalau ditanya saya bingung kedua-duanya. Masalahnya nggak benar semua. Sok lihat Rasul itu kan siangnya puasa, tapi kita ingat justru di tengah-tengah kesibukannya sedang puasa turun perintah untuk perang. Itulah yang disebut dengan perang Badar. Ingat, Rasul itu puasanya cuma 9 kali seumur hidupnya, karena di Mekah belum ada puasa Ramadan. Baru tahun kedua Hijriah Rasulullah melaksanakan ibadah puasa. Harus perang, puasa, perang. Karena puasa sambil perang dekat dengan Allah. Ternyata peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan umat Islam itu tidak boleh malas di bulan suci Ramadan. Bahkan saya lihat, mohon maaf, berapa banyak Bapak Ibu dosa-dosa kita diampuni itu karena etos kerja kita di bulan suci Ramadan. Coba lihat, kita baca satu hadis. Siapa orang yang kelelahan di sore hari karena bekerja, maka pada sore hari itulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nih makanya nih, yang udah lemes-lemes begini nih, habis dosanya. Jangan amin doang, tapi sholat. Dan saya ingatkan, siapapun orang kalau sudah kerja keras tidak mungkin tidak dihargai oleh Allah. Tidak mungkin. Semua orang kalau mau bekerja pasti dihargai oleh Allah. Saya ambil contoh, yuk kita baca beberapa riwayat bagaimana ada tokoh Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori. Ya Allah, yang begitu hijrah ke Madinah dia tidak punya apa-apa, maka dia minta izin kepada Rasul, sama Rasul dikasih kampak. Ya Allah, tapi kita ingat Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori, sahabat Nabi yang tangannya pernah dicium Rasul, pernah dicium Rasul, bahkan dia sahabat dijamin masuk surga. Kita baca riwayat kenapa seorang Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori menjadi orang yang dijamin masuk surga. Kan 3 kelebihannya. Pertama, kalau Rasul bicara dia langsung mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Yang kedua, karena dia ingin belajar dengan khusyuk. Begitu dia ingin belajar sholat dengan khusyuk, dia dekat dengan Allah, itulah yang mengantarkan dia bisa menikmati kehidupannya. Yang ketiga, dia walaupun seorang buruh kasar, kerjanya pembelah batu, tapi dia tidak pernah mengeluh dengan pekerjaannya karena menganggap kerja itu bagian dari ibadah. Ingat, Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori, seorang pembelah batu, hitam tangannya, tapi mulia karena dia tidak pernah mengeluh ketika bekerja. Bertemu dengan Rasul, tangannya dicium Rasul, seraya berkata, tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Hitam kulitnya, mulia orangnya, dijamin masuk surga. Makanya karyawan DP yang hitam-hitam, insya Allah calon penghuni surga. Padahal hitam itu bukan bekerja, bakat dari lahir. Makanya gak usah ngeluh. Coba kita baca lagi riwayat kan, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf, dia tinggalkan Mekah, duitnya banyak, hartanya banyak, harus pindah ke Madinah. Di Madinah tidak punya apa-apa, dipersatukan dengan Sa'ad bin Rabi. Apa kata Sa'ad? Abdurrahman, saya punya rumah 2, kamu ambil 1 dah, karena kamu tidak punya rumah. Kan jarang orang ngasih rumah. Coba saya punya istri 2, kamu pilih dah mau yang mana. Kata Abdurrahman, ngeladenan second. Mohon maaf itu kan. Coba tunjukkan di mana pasar. Coba Bapak Ibu baca riwayat, itu pindah ke Madinah. Ya Allah, modalnya dia menjadi manusia yang jujur. Karena modalnya hidupnya dipercaya. Yang tadinya buruh kasar, ternyata dia menjadi seorang pengusaha di Madinah. Yang menarik, karena tadinya susah tinggal di Madinah, begitu dia jadi orang kaya, dia pun tidak pernah melupakan kepada orang-orang Madinah yang sangat membutuhkan. Artinya apa? Abdurrahman memang pendatang dari Mekah ke Madinah, tapi begitu sukses di Madinah tidak pernah melupakan orang-orang Madinah. Ini yang harus kita contoh. Kita dari manapun berasal, kita kerja di Balaraja, begitu bagi saudara-saudara kita orang Balaraja, maka mudah-mudahan termasuk calon-calon penghuni surganya Allah. Hanya saya senang Pak, siapa tahu nih harta yang kita infakkan itulah yang mengantarkan kita ke surga. Tetap saya ingatkan di dalam Al-Quran yang termasuk ciri calon penghuni surga, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, di
di dalam dirinya itu yakin ada hak orang yang minta-minta, ada orang yang tidak mau minta-minta. Nih saya lihat yang datang ke sini tidak pernah minta, tapi kita kasih. Makanya benar, kalau kita mau sedekah nih, ingatkan, karena udah dapat THR mau mudik, kalau mau sedekah perhatikan 5 kelompok manusia. Pertama, cari orang miskin yang ahli ibadah. Kita mudik nih, tuh ini tarawehnya rajin tapi sarungnya jelek, beliin. Begitu lihat ini taraweh tapi mukenanya jelek, beliin. Gak usah mahal-mahal lah, yang 800.000 juga nggak apa-apa. Insya Allah dia khusyuk tuh tarawehnya, ngelihat mukena mulu. Yang kedua, cari orang miskin yang cinta ilmu. Siapa mereka? Orang-orang miskin yang sedang belajar, tidak punya duit, bantu. Kenapa? Begitu kita sedekah kepada orang yang cinta ilmu, dapat 2 pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala menjaga warisannya Rasul. Yang ketiga, cari orang miskin yang banyak tanggungan hidupnya. Siapa itu? Janda-janda muda. Tuh langsung kan, janda mah sibuk ramenya luar biasa. Kayaknya ada peminat janda di sini. Sebab mohon maaf, saya sering sampaikan, ibu-ibu itu kalau suaminya meninggal itu banyak yang tidak menikah lagi. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak istrinya meninggal enggak lama itu, belum juga haul tuh ulang tahun kematian, udah pada kawin lagi. Tapi kalau ibu-ibu banyak tuh, walaupun suaminya meninggal dia kagak nikah lagi. Sampai kadang-kadang saya omongin, udah sih bu kawin lagi aja masih muda. Nggak bakalan saya mikirin anak, kasihan sama anak. Padahal mah nggak ada yang minat sama dia. Nah itulah sebabnya di Balaraja disantuni janda-janda mudanya. Kalau jandanya yang dikumpulin, sewot semua. Itulah sebabnya daripada fitnah diambil anaknya, muncullah santunan yatim. Jadi santunan yatim itu sebenarnya santunan janda-janda muda. Mereka orang yang tidak mampu, banyak tanggungan hidupnya. Kalau banyak disantuni jadi fitnah, udah santuni saja anak-anaknya. Disantuni itu bocah yatim. Yang keempat, cari orang miskin yang punya hubungan darah dengan kita. Siapa itu? Saudara kita. Kita pulang kampung, kita dapat THR nih. Walaupun ngomong, ini jangan-jangan terakhir THR-nya. Tapi doain mau buka usaha, mudah-mudahan lebih maju. Saya bilang, pimpinan perusahaan juga senang, walaupun orang sudah berhenti dari DP, tapi hidupnya lebih maju. Berarti apa yang dihasilkan di sini, etos kerjanya sudah dimiliki, bisa dipraktekkan walaupun bukan di perusahaan. Makanya begitu kita kasih tuh, jangan lupa doain ya, mau buka usaha tahun depan mah susuganan, kayak THR aja lebih gede, kayak meri duitnya lebih gede, wah ya lapang doakan. Kan begitu, sebab siapa orang rajin membahagiakan orang lain, insya Allah hidupnya akan dibahagiakan Allah. Tapi siapa orang suka bikin susah orang lain, bersiaplah akan dipersulit hidupnya oleh Allah. Tuh, jadi kita udah bahagiakan saja orang. Begitu kita rajin membahagiakan orang, hidup kita pasti dibahagiakan Allah. Nah yang kelima, ingat, kalau punya rezeki sedekahlah kepada orang yang pintu rumahnya paling dekat. Siapa itu? Tetangga kita. Sebab paling senang tetangga itu, coba punten, ada bapak-bapak karena aku sama tetangga mau mudik aja nitipin rumah sama tetangga. Nitip rumah ya, kagak mudik kan orang sini, iya nitip rumah. Coba ada rumah dititipin, ada motor dititipin, ada mobil dititipin. Sampai ada nih, karena kemarin anaknya udah pulang duluan, istrinya pulang duluan sama anaknya. Apa kata istrinya? Bu, nitip suami saya ya, dititipin sampai suaminya. Makanya kita paling nikmat nih, mohon maaf, menurut saya yang paling sedih ketika kita berhenti perusahaan, kebersamaannya itu tuh. Dengan teman kita udah biasa curhat, biasa berbagi. Karena nikmat kalau hidup tuh punya teman yang baik, punya tetangga yang baik. Saya juga begitu, sama kok. Kalau udah punya tetangga yang baik tuh nikmat. Tadi malam saya ngisi tuh, ada orang meninggal. Begitu dapat kue, pertama saya kasih tuh tetangga yang paling dekat. Saya kasih dari mana? Dari Ciracas, ada orang meninggal minta ceramah, nih kuenya enak ya? Iyalah, orang gratis. Besok kemana? Ke DP, Dharma Polimetal jauh di Balaraja. Kayak susuganan, ayam dibungkus ke susuganan. Ini bukan nyinggung kos, bukan nih, ngingetin doang, takut lupa. Udah ya, kita kerja cerdas nih, kerja keras. Yang ketiga, kita butuh kerja cerdas. Nah, Ramadan ini orang harus cerdas, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Sebab kata Imam Ali, rezeki yang tidak kau peroleh hari ini, besok bisa diperoleh. Tapi waktu yang hari ini tidak dimanfaatkan, tidak mungkin terulang sampai hari kiamat. Makanya saya lihat Bapak Ibu,
Di antara nabi itu yang pernah mengajarkan tentang kerja cerdas tuh Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman itu kan raja manusia, raja jin, raja binatang. Luar biasa itu. Jadi kalau sekarang mau jadi presiden jangan sombong. Nabi Sulaiman tuh raja manusia, raja jin, raja binatang. Coba kita lihat, begitu dia akan memindahkan singgasana Ratu Balqis, kecerdasannya dibuktikan. Dia kumpulkan semua karyawannya, prajuritnya. Saudara-saudara, ini singgasana mau dipindahin nih. Coba, siapa di antara saudara yang bisa memindahkan dalam waktu cepat? Nah, kan ngomong tuh bosnya jin, namanya Ifrit. Ada Ifrit, Tuan Sulaiman, saya bisa memindahkan sebelum Tuan berdiri, karena dianya sedang duduk. Jadi kenapa ngomong saya bisa memindahkan sebelum Tuan berdiri? Karena Nabi Sulaimannya sedang duduk. Makanya saya lihat pimpinan itu kalau cerdas bisa mengembangkan potensi karyawannya. Ini dikembangkan, ditanya, jangan-jangan ada yang hebat cuma tidak tahu. Makanya diubil semua. Kata jin, kata Ifrit, Tuan, saya bisa memindahkan sebelum Tuan berdiri. Lagi dodok aja. Ternyata ada orang yang biasa-biasa saja, dia ngomong, Tuan, saya bisa memindahkan sebelum Tuan berkedip. Luar biasa. Yang dalam kitab tafsir itu namanya asyib. Asyib itu manusia sakti yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Asyib. Makanya orang Sunda kalau punya anak sering kasih nama Asep. Asep itu sebenarnya orang sakti itu. Tuh di zaman Nabi Sulaiman itu begitu dipindahkan, apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Oh, ternyata ini adalah anugerah dari Tuhanku. Tuh, Nabi Sulaiman tidak sombong, dia tidak pernah mengatakan, oh ini singgasana karena aku hebat, aku bisa jadi pemimpin yang baik. Tidak, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Artinya apa? Begitu kita sukses, jangan menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Hati-hati karyawan yang cerdas, karyawan yang pintar. Lihatlah Korun tuh ahli kimia, karena pintar ilmunya dia jadi orang kaya. Begitu kaya dia sombong, semua hartanya Allah amblaskan ke dalam bumi. Beda dengan Nabi Sulaiman, cerdas dia, hebat, bisa memimpin, mempersatukan antara jin, manusia dan binatang. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong, karena semua nikmat itu pada dasarnya bersumber dari Allah. Apa sih yang kita sombongkan? Soal jangan jauh-jauh punten, orang kaya bisa membeli makanan yang enak, tapi mohon maaf tidak sanggup membeli nikmatnya makan. Nggak bisa. Banyak orang pengen makan enak aja keliling-keliling rumah makan, kita mah apa bedi elem. Wih, alhamdulillah. Sampai saya sering bilang mohon maaf ya. Banyak orang kampung yang suka bilang, ya Allah, ini puasa aja sama jengkol, orang mama daging. Padahal Allah adil, di balik jengkol yang bau juga ternyata ada kelebihannya, penambah nafsu makan. Zat besinya itu tinggi, kalau dikonsumsi orang jadi kuat, tidak mudah loyo. Makanya karyawan kalau pengen kuat sahurnya sama jengkol. Coba lihat di kampung ibu-ibu lagi hamil rajin makan jengkol, gampang melahirkannya. Kenapa? Orang bayinya kebauan masalahnya. Yang penting gosok gigi. Ini jangan sampai bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Itu kata Allah, bukan kata kita. Saya terus terang prihatin ya, kalau di kampung ada orang puasa suka meludah. Itu saya bilang tidak cerdas itu. Kalau orang banyak meludah, ingat ini pencernaan bisa terganggu. Makanan itu butuh itu air liur itu. Dan ternyata kan air liur manusia itu bisa jadi obat, makanya jangan dibuang sembarangan. Coba lihat, anjing kalau luka kan dijilat itu. Tidak ada anjing begitu sakit nyari-nyari albotil, nggak ada. Nyari obat merah, nggak ada. Dia jilat saja, sembuh dengan sendirinya. Kenapa? Obatnya ada pada air liurnya. Kucing kalau keselandung, luka dijilat itu, obatnya ada pada air liurnya. Manusia kalau luka di kaki bisa 2 bulan, luka di bibir sariawan ada yang 3 hari sudah sembuh. Kenapa? Obatnya ada pada air liurnya. Tuh, makanya kalau besok nih, kemudian kita Sabtu Minggu ada anak nyungsep di comberan, luka langsung diludahin. Apalagi sahurnya sama jengkol, insya Allah bengkak kaki anaknya. Pokoknya kita cerdas dah. Jadi nggak boleh kita asal puasa, asal bekerja. Kita harus bekerja melahirkan karya-karya yang berkualitas. Ramadan ini bukan hanya orang puasa, orang bekerja, apalagi di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat bonus mendapatkan Lailatul Qadar. Dan saya titip ini karena sudah malam akhir. Pertama, jangan lupa ya, sempurnakan puasa.
Yang kedua, banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Ya Allah, jujurlah dengan kesalahan. Selama ini saya sering marah-marah sama istri saya, tapi saya sering ramah sama istri orang. Itu udah jujur itu. Ya Allah, selama ini saya jarang membahagiakan istri saya, tapi saya lebih sering membahagiakan istri orang. Hampura ya Allah, hampura. Coba gitu itu kita jujur dengan kesalahan, ya. Jadi begitu kita puasa, kita malamnya taraweh, kita juga banyak istighfar, sempurnakan dengan zikir, perbanyak sedekah, karena kita cerdas mengisi momentum Ramadan. Siapa tahu kalau Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kerja tuntas. Penting, karena puasa itu walaupun tinggal 1 menit, kalau orang berbuka tidak tuntas, tidak dihitung sebagai puasa. Makanya rugi ibu-ibu, dari imsak subuh tinggal 2 menit lagi datang bulan, senepnya minta ampun, karena tidak dihitung puasa, karena dia tidak sempurna. Maka kerja kalau pengen sempurna harus menjadi orang-orang yang kerja tuntas. Ingat, Allah tidak lihat hasilnya, yang Allah lihat adalah prosesnya. Ingat, kita punya harta tidak akan ditanya berapa jumlah harta kita, tapi ditanya bagaimana cara mendapatkan harta dan kemana harta itu akan digunakan. Itulah sebabnya begitu kita sempurna melaksanakan bentuk amal soleh, sempurna melaksanakan kerja, insya Allah kerja kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini merupakan awal kita mampu meraih berbagai bentuk kesuksesan, baik yang akan ikut ke tempat yang baru maupun kita mohon maaf mungkin harus berhenti, tidak bareng-bareng lagi, tapi kita yakin kita bukan hanya berkumpul di perusahaan ini, mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah nanti. Demikian ibu bapak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqah wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah wa rizqan halalan thayyibah wa rizqan halalan thayyibah wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu berbuka puasa sudah tiba. Ya, jadi 1 menit lagi makanya. Ya, kayaknya tinggal 1 menit lagi. Apa sudah ada? Oh, sudah ada. Ya, baik, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abdultu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم dengan akhlaknya Muhammad, dia Nabi kita, bersolawat kepadanya. Nabi salih, Rasul salih, Nabi salih, Allah alaihi, indah wajah bagaikan bunga, aman ya pasti jatuh cinta. Salam kasih, salam kasih, salam kasih, salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Salatullah
Alhamdulillah acara yang sudah kita laksanakan ini berjalan dengan baik, dengan rapi, dengan tertib. Pak, insya Allah akan ditiru untuk panitia-panitia buka bersama di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita menjadi trendsetter panitia buka bersama PT Dharma Polymetal untuk tahun-tahun ke depannya. Walaupun kita sudah tidak bisa bergabung lagi di PT Dharma Polymetal. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.